Wa hukiya anna ba'dhus sholihin, diceritakan bahasa sebagian daripada orang-orang soleh, ba'dhus sholihin qila lahu min qibalillahi ta'ala, ada diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, sal tu'ta, mintalah kau akan dikasih, wa kana muwaffaqan. Sementara orang ini adalah wa kana muwaffaqan, orang ini adalah orang yang mendapatkan taufik. Makna taufik ini artinya diberi oleh Allah bimbingan untuk tepat di dalam menjalankan sesuatu, muwaffaq. Jadi kalau ada wa hadza rajul muwaffaq, ini mendapatkan taufik dari Allah, artinya Pak jalannya benar, langkahnya benar. Faqala, kemudian berkatalah orang tersebut, inna aliman bi jami'il wujuh. Kalau seandainya begini loh, kalau seandainya aku ditanya oleh Allah, hei mintalah kamu nanti akan aku beri, suruh milih sendiri saya. Ini lihat adabnya ahli tasawuf, orang yang sudah sampai kepada Allah. Kalau seandainya pada ini hanya berandai-andai, kalau Allah bertanya kepada kita, mintalah kau nanti engkau akan aku kasih, apa kira-kira yang terjadi pada dirimu? Yang tidak kenal makna tauhid ya meminta, saya minta surga, minta ini dan sebagainya. Tapi orang yang kenal Allah akan berkata seperti ini, inna aliman bijami'il wujuh yaqulu, yang maha tahu tentang hal tersebut ditinjau dari berbagai sisi, yaitu Allah, yaqulu berkata li jahilin, kepada yang bodoh sepertiku, min jami'il wujuh, dari berbagai sisi. Artinya apa? Nggak ada artinya. Kalau seandainya kita ini yang milih nggak bisa di hadapan Allah yang maha kuasa, yang maha tahu tentang yang terbaik. Maknanya agar kita itu sadar bahwa kalau sudah perintah Allah, bimbingan Allah nomor satu. Kalau kita berubah untuk merubahnya nggak bisa benar, karena sudah pilihan dari Allah itu istimewa, nggak ada yang salah. Allah maha tahu. Artinya di sini, kalau seandainya Allah berkata kepada seorang hamba, hei hambaku, mintalah kau akan aku kasih, mintalah kau akan aku kasih, maka hamba yang insyaf dengan kelemahannya akan berkata, ya Allah gimana saya memilih? Engkau yang maha tahu, bukan aku yang milih, maka pilihkanlah untukku ya Allah. Sal tu'ta, aish a'lam madha yasruh li fa'as'aluhu walakin ikhtar anta li fahadihi. Jadi aish a'lam, apa yang aku ketahui. Jadi subhanallah ya, para kekasih Allah begitu hati-hatinya adabnya, tidak mau mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Aish a'lam, aku tahu apa sih, madha yasluhu li, apa yang pantas bagiku, fa'as'aluhu, kemudian aku minta kepada Allah. Aku ini level saya apa ini? Mungkin saya tidak ngerti mana yang terbaik. Apakah tiba-tiba dikasih rezeki baik bagiku, dikasih jabatan baik atau tapi kalau kita sekarang kan masya Allah, semua memastikan seolah-olah kita pasti baik di situ. Ya Allah berikan rezeki yang banyak, ya Allah berikan aku jabatan, ya Allah berikan kepadaku anak, ya Allah, ya Allah. Dan itu memang doa, bukan doa yang salah. Akan tetapi hendaknya seorang hamba di samping dia berdoa sesuai dengan keinginan yang besar tadi, saya pengen ini, pengen itu dan sebagainya, itu hal yang sah dan wajar. Tapi jangan lupa sambil kita meminta hal yang seperti itu, kita minta, artinya kita berusaha memilih. Jadi gini, di dalam menjalani hidup seorang hamba itu jangan sampai di dalam memilih itu lepas daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah lepas dari syariat Allah, kalau hanya baik menurut akal kita, pasti tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala, karena melanggar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga isya'lam madza yasluh li fa'as'alhu, apa kelayakanku untuk minta kepada Allah untuk dipilihkan harta, diberikan untuk ini. Aku tidak mengerti apakah kaya bagiku lebih selamat atau lebih celaka. Coba, semua tidak tahu dari kita. Apakah di saat kita diberi kekayaan lalu kita bakal selamat? Enggak tahu. Apakah di saat kita diberi pesantren lalu selamat? Belum tentu. Kita tidak mengerti tentang apa yang terbaik untuk kita. Cuma kita sambil menjalankan perintah Allah, kita juga minta pada Allah untuk memilihkan untuk kita.
Karena apa? Kalau sudah pilihan Allah tidak akan lepat, tidak akan luput. Pasti benar karena Allah yang memilih. Walakin ikhtar antali, akan tapi seorang hamba yang punya adab dan sopan akan berkata, ya Allah, bukan aku yang memilih, akan tapi pilihkan untukku ya Allah, karena engkau lebih tahu tentang keadaanku, engkau lebih tahu tentang kebutuhanku. Fahadhi. Baik, dari cerita ini menunjukkan bahwasanya dari yang disebut oleh Imam Ghazali, begitu pentingnya bahwasanya di dalam kita menjalani aktivitas dalam hidup kita ini, hendaknya Anda harus patuh dengan rambu-rambu, yang rambu-rambu itu tidak lain adalah pilihan dari Allah untuk kita. Jadi misalnya ada rambu polisi, belok kanan atau belok kiri. Kanan adalah ke Bandung, kiri adalah ke Surabaya. Anda pengen ke Surabaya, coba setelah Anda tahu rambu-rambu kiri ke Surabaya, Anda kalau tidak patuh nggak nyampe Surabaya. Harus patuh. Kalau sudah Allah katakan begini, kalau pengen sampai ya lakukan itu. Karena apa? Kalau kita tidak melakukannya ya nggak sampai. Maknanya seperti itu kurang lebih yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan senantiasa menjaga hati kita, panjang umur semuanya, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.